Baik, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'da. Yang terhormat Ibu dosen pengampu, Ibu Dr. Nofrianti Akhyar MPD dan Ibu Lutfiani MPD, dan yang saya hormati teman-teman yang berada pada perkuliahan pada hari ini. Izinkan kami dari kelompok 6 untuk presentasi materi hari ini, yaitu pemberhentian pegawai dan pensiun pegawai, yang mana anggota kelompok kami yaitu Azhara Fiti Humairat dengan NIM 22002250. Selanjutnya Lutfi Elvina dengan NIM 22002254. Selanjutnya Mundia Putri Wijaya 22002255 dan Sahata Sabadia Nebahot dengan NIM 22002262. Baik, langsung saja kita pada pemateri pertama, yaitu yang akan disampaikan oleh Zahra. Kepada Zahra dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Pengertian pemberhentian pegawai. Pemberhentian adalah pemutusan hubungan kerja seseorang pegawai dengan suatu organisasi atau lembaga. Dengan pemberhentian berarti berakhirnya keterikatan kerja pegawai terhadap organisasi. Pemberhentian pegawai merupakan fungsi personalia yang menyebabkan terlepasnya pihak organisasi dan personil dari hak dan kewajiban sebagai lembaga tempat kerja dan sebagai pegawai. Adapun beberapa penjelasan tentang pemberhentian menurut para ahli, yaitu dalam pembahasan tentang pemberhentian karyawan, Ranu Projo dan Husnan 1982 menyebutkan bahwa pemberhentian tidak lain adalah pemutusan hubungan kerja. Alasan yang biasa dikemukakan dalam pemberhentian adalah karena karyawan-karyawan tersebut dianggap tidak mampu lagi bekerja pada organisasi dengan baik. Namun ada pula karena kondisi perusahaan yang buruk. Menurut Manulang 1972, pemberhentian pegawai pemutusan hubungan kerja antara satu badan usaha dengan seseorang atau beberapa orang pegawai satu sebab tertentu. Menurut IG Wursanto 1988, pemberhentian didefinisikan sebagai pemutusan hubungan kerja antara seseorang atau beberapa orang pegawai dengan perusahaan yang timbul terjadi karena perjanjian kerja mengakibatkan yang bersangkutan kehilangan status sebagai pegawai. Jadi dapat disimpulkan, pemberhentian adalah pemutusan hubungan kerja antara suatu badan usaha atau organisasi dengan seseorang atau beberapa orang pegawai karena suatu sebab tertentu. Sebab pemutusan hubungan kerja yang dimaksud adalah karena keinginan badan usaha atau organisasi dan keinginan pegawai itu sendiri. Sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Zahra. Selanjutnya materi kedua yang akan disampaikan oleh Mulia. Kepada Mulia. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya saya akan membacakan materi tentang alasan-alasan pemberhentian pegawai. Dalam memberhentikan pegawai harus berlandaskan dengan aturan-aturan yang ada. Hal ini harus dilakukan agar tidak adanya penyalahgunaan dalam hal pemberhentian pegawai. Adapun alasan PHK menurut peraturan pemerintah PP 35 tahun 2021, yaitu yang pertama, pemberhentian karena keinginan perusahaan. Disebutkan bahwa pemutusan hubungan kerja dapat terjadi karena alasan sebagai berikut. Yang pertama, ada perusahaan melakukan penggabungan, peleburan, pengambil alihan, atau pemisahan perusahaan dan pekerja buruh, atau tidak bersedia melanjutkan hubungan kerja atau pengusaha tidak bersedia menerima pekerja atau buruh. Kemudian ada perusahaan melakukan efisiensi diikuti dengan penutupan perusahaan atau tidak diikuti dengan penutupan perusahaan yang disebabkan perusahaan mengalami kerugian. Dan ada juga perusahaan tutup yang disebabkan karena perusahaan mengalami kerugian secara terus-menerus selama 2 tahun.
Yang poin kedua, pemberhentian karena keinginan karyawan. Sementara itu, penyebab PHK bisa berasal dari keinginan karyawan itu sendiri. Alasan PHK menurut PP 35 tahun 2021, salah satunya yakni karena adanya permohonan pemutusan hubungan kerja yang diajukan oleh karyawan. Dengan begitu, PHK dapat dilakukan karena permohonan PHK oleh karyawan dengan alasan pengusaha melakukan perbuatan sebagai berikut. Yang pertama, menganiaya, menghina secara kasar atau mengancam karyawan. Yang kedua, membujuk atau menyuruh karyawan untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan. Yang ketiga, karena alasan-alasan tertentu, pihak perusahaan dapat menolak permintaan berhenti tersebut dan menunda pemberhentian paling lama 1 tahun. Poin ketiga, ada pemberhentian langsung oleh pihak perusahaan. Bentuk pemberhentian ini dilakukan oleh pihak perusahaan disebabkan antara lain beberapa hal berikut. Yang pertama, karena adanya penyederhanaan organisasi atau rasionalisasi, yaitu pemberhentian dengan terhormat yang dilakukan oleh pihak perusahaan karena alasan kesulitan yang dihadapi perusahaan, sehingga menyebabkan perlunya penyederhanaan menghadapi organisasi atau rasionalisasi. Selanjutnya, poin kedua, karena pelanggaran disiplin. Penyelewengan atau tindakan pidana lainnya yaitu pemberhentian tidak dengan hormat oleh pihak perusahaan terhadap pegawai yang telah melakukan pelanggaran, penyelewengan, atau karena tindak pidana yang mengakibatkan yang bersangkutan terkena hukuman pidana. Dan poin yang ketiga, karena ketidakmampuan pegawai yang bersangkutan, yaitu pemberhentian dengan hormat oleh pihak perusahaan terhadap pegawai yang dianggap tidak dapat menunjukkan kemampuan atau prestasi dan kondisi yang baik. Dalam menghadapi pemberhentian ini perlu diperhatikan yaitu apabila pegawai yang bersangkutan berdasarkan hasil penilaian menunjukkan nilai kurang dan telah diberikan peringatan secara tertulis serta telah diberikan bimbingan menunjukkan nilai yang rendah, pihak perusahaan perlu mengeluarkan surat keputusan pemberhentian dengan hormat kepada pegawai yang bersangkutan dengan alasan-alasan yang jelas. Dan yang terakhir, pada pegawai yang bersangkutan diberikan pesangon, uang jasa, diganti rugi yang besarnya usaha untuk memperpanjangnya atau ketika pekerja mengundurkan diri, pensiun, atau meninggal. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Mulia. Selanjutnya materi ketiga yang akan disampaikan oleh Vina. Kepada Vina dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Saya di sini akan menjelaskan pengertian dari pensiun pegawai. Pensiun adalah pemberhentian yang dilakukan oleh pejabat yang berwenang kepada pegawai di lingkungan kerjanya, karena telah mencapai usia lanjut atau sebagai tunjangan atau balas jasa yang diterima seorang pegawai karena dianggap telah melakukan tugas pekerjaannya dengan baik selama masa aktif bekerja. Undang-undang mempensiunkan seorang karena telah mencapai batas usia dan masa kerja tertentu. Usia kerja seseorang karyawan untuk status kepegawaian adalah 55 tahun atau seseorang dapat dikarenakan pensiun dini. Apabila menurut keterangan dokter, karyawan tersebut sudah tidak mampu lagi untuk bekerja dan umurnya sudah mencapai 50 tahun dengan masa pengalaman kerja minimal 15 tahun. Selanjutnya, ada materi mengenai dasar pensiun pegawai. Dasar pensiun pegawai telah termaktub dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1969 tentang pensiun pegawai dan pensiun janda atau duda pegawai. Pada pasal 5 tentang dasar pensiun. Dasar pensiun yang dipakai untuk menentukan besarnya pensiun ialah gaji pokok atau termasuk gaji pokok tambahan atau gaji pokok tambahan peralihan. Terakhir, sebulan yang berhak diterima oleh pegawai yang berkepentingan berdasarkan peraturan gaji yang berlaku baginya. Sekian dari saya alihkan kepada moderator. Baik, terima kasih Vina. Selanjutnya materi terakhir, materi keempat yang akan disampaikan pada Sata, dipersilakan. Oke, terima kasih kepada moderator. Saya akan melanjutkan materi yang selanjutnya, pegawai yang berhak mendapat pensiun. Sesuai dengan isi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1969 tentang pensiun pegawai dan pensiun janda atau duda pegawai, pasal 9 hak atas pensiun pegawai. Yang pertama, pegawai yang diberhentikan dengan hormat sebagai pegawai negeri berhak menerima pensiun pegawai jikalau dia pada saat pemberhentian sebagai pegawai negeri yang pertama telah mencapai usia sekurang-kurangnya 50 tahun
dan mempunyai masa kerja dan pensiun sekurang-kurangnya 20 tahun. Dan kedua, oleh badan atau pejabat yang ditunjuk oleh Departemen Kesehatan berdasarkan peraturan yang tentang pengujian kesehatan pegawai negeri dinyatakan tidak dapat bekerja lagi dalam jabatan apapun juga karena keadaan jasmani dan rohani yang disebabkan oleh dan karena ia menjalankan kewajiban jabatan. Dan yang ketiga, mempunyai masa kerja sekurang-kurangnya 4 tahun dan oleh badan atau pejabat ditunjuk oleh Departemen Kesehatan berdasarkan peraturan tentang pengujian kesehatan pegawai negeri dinyatakan tidak dapat bekerja lagi dalam jabatan apapun. Yang kedua, pegawai negeri yang diberhentikan atau disebabkan dari pekerjaan karena penghapusan jabatan atau perubahan dalam susunan pegawai, penerbitan aparatur negara atau karena alasan-alasan dinas lainnya dan kemudian tidak dikerjakan kembali sebagai pegawai negeri. Dan yang ketiga, pegawai negeri yang setelah menjalankan suatu tugas negara tidak dikerjakan kembali sebagai pegawai negeri berhak menerima pensiun pegawai apabila ia diberhentikan dengan hormat sebagai pegawai negeri dan pada saat pemberhentiannya sebagai pegawai negeri ia telah mencapai usia sekurang-kurangnya 50 tahun dan memiliki masa kerja untuk pensiun sekurang-kurangnya 10 tahun. Dan yang keempat, apabila pegawai negeri yang dimaksud pada ayat 2 dan ayat 3 pasal ini pada saat ini diberhentikan sebagai pegawai negeri telah memiliki masa kerja untuk pensiun sekurang-kurangnya 10 tahun, akan tetapi pada saat itu belum mencapai usia 50 tahun, maka pemberian pensiun kepadanya ditetapkan pada saat itu mencapai usia 50 tahun. Dan yang terakhir, pemberian pensiun. Pasal 14 berakhir hak pensiun pegawai. Hak pensiun pegawai berakhir pada penghabisan bulan penerima pensiun pegawai yang bersangkutan meninggal dunia. Terima kasih, saya kembalikan pada moderator. Baik, terima kasih pada teman-teman semua. Itulah penyampaian materi pada perkuliahan hari ini. Dan penyampaian materi ditutup.